Skinwalker. Sekitaran tahun 2018 yang lalu, di Facebook muncul sebuah postingan aneh yang bisa membuat merinding orang yang melihatnya. Hal ini bukan tanpa alasan karena di postingan itu, pemilik akun itu bercerita kalau ada seorang pekerja kilang minyak di New Mexico yang tak sengaja menangkap foto makhluk yang sangat mengerikan. Dan sejak kemunculannya di Facebook, foto ini langsung viral dan membuat banyak orang percaya dan menganggap kalau makhluk itu adalah Skinwalker. Dan makhluk ini juga dipercaya dapat membahayakan orang yang berada di dekatnya. Tapi pertanyaannya, apakah benar makhluk itu adalah Skinwalker? Sayangnya tidak, meski postingan ini sangat mengerikan. Nyatanya postingan ini adalah hoax. Yang mana sebenarnya foto ini berasal dari cuplikan film fiksi ilmiah asal Inggris pada tahun 1983 bernama Extrude, dan inilah cuplikannya. Tangan ular. Jika kalian suka horor, pasti kalian pernah melihat foto ini. Foto sebuah makhluk aneh yang memiliki tangan dan lidah yang sangat panjang. Dan sejak kemunculannya, foto ini langsung menimbulkan banyak pertanyaan di benak banyak orang mengenai asal-usul dan keasliannya. Dan sekitaran 15 tahun yang lalu, ada sebuah pengguna Reddit yang akunnya sudah dihapus mengaku kalau foto ini berasal dari buku tua kakeknya. Dan pengguna Reddit ini juga mengungkapkan kalau makhluk di foto itu bernama Desiree Snakehand, yaitu seorang pertunjukan jalanan asal Manila yang terkenal karena sering ditangkap akibat mencuri anak-anak. Dan pengguna Reddit ini juga mengaku kalau foto ini diambil pada tahun 1930. Tapi pertanyaannya, apakah pernyataan pengguna Reddit ini benar? Sayangnya, cerita pengguna Reddit ini adalah sebuah kebohongan dan foto ini sebenarnya adalah foto seorang seniman asal Cina bernama Zhu Ming. Dan foto ini diambil tepat ketika Zhu Ming sedang melakukan persiapan pertunjukan balonnya pada tanggal 8 Mei tahun 1999. Ritual aneh. Jika kalian melihat foto ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ritual sesat, sekte sesat, atau ritual penumbalan? Memang kalau dilihat sekilas, foto ini sangat mirip seperti sekelompok orang yang sedang melakukan ritual penumbalan. Dan bahkan menurut info yang beredar, foto ini diambil di Bulgaria sekitaran tahun 1979 di daerah Bobridge, yaitu sebuah area terpencil yang diketahui memang sering menjadi tempat praktik gaib dan penyembahan berhala. Tapi apakah benar foto ini merupakan foto penampakan sekte sesat? Sayangnya tidak, yang mana sebenarnya foto ini merupakan cuplikan dari sebuah film horor bernama Coven pada tahun 1970, dan inilah cuplikannya. Level 94. Jika kalian tahu Backroom, pasti kalian pernah melihat foto ini. Foto beberapa rumah yang berada di atas bukit berumput hijau. Dan bagi yang belum tahu, foto ini merupakan penampakan salah satu level yang paling terkenal di Backroom yang bernama level 94. Dan karena foto ini sangat unik dan memiliki nuansa dreamcore, akhirnya menimbulkan pertanyaan di benak banyak orang mengenai asal-usulnya dan apakah foto ini hasil editan atau bukan. Tapi untungnya setelah menjelajah di internet, akhirnya asal-usul foto ini terungkap. Yang mana sebenarnya foto unik ini adalah hasil editan dari gabungan beberapa foto. Dan foto ini dibuat oleh seorang wanita bernama Gabrielle Traversat pada tahun 2018 yang lalu. Manusia melayang. Melihat foto ini, apa yang ada di pikiran kalian? Penampakan roh gaib, orang yang sedang diculik alien, atau hal mengerikan lainnya? Memang kalau dilihat sekilas, foto ini terlihat sangat mengerikan karena menampilkan beberapa sosok hitam yang melayang di atas sebuah rumah, mirip seperti arwah atau roh manusia yang terbang ke langit. Tapi pertanyaannya, dari mana foto ini berasal dan apakah foto ini berhubungan dengan hal-hal gaib?
Sayangnya, meski terlihat sangat mengganggu, foto ini sebenarnya hanyalah sebuah lukisan atau gambar yang dibuat oleh seorang pria bernama Ryan Sell pada tahun 2013 yang lalu. Anak mengerikan. Sekitaran tahun 2009 yang lalu, di internet tiba-tiba saja muncul sebuah foto anak laki-laki yang bisa membuat bingung orang yang melihatnya. Dan sejak kemunculannya, foto ini langsung membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai asal-usulnya dan apakah anak laki-laki di foto itu asli atau bukan. Untungnya, setelah sedikit menjelajah di internet, akhirnya asal-usul dan keaslian foto ini terungkap. Yang mana sebenarnya foto mengerikan ini mulai terkenal di internet setelah foto ini muncul pada sebuah video horor berjudul The Grifter pada tahun 2009 yang lalu. Coba kalian lihat. Yang perlu kalian ketahui, meski foto ini muncul pada video The Grifter, foto ini sendiri bukanlah berasal dari video itu, melainkan hasil editing oleh seorang pengguna Reddit bernama Puban. Dan inilah foto anak laki-laki itu sebelum akhirnya diedit menjadi mengerikan. Sosok hitam. Pada September 2010 yang lalu, tepat pada pukul 4 sore, sebuah stasiun TV bernama WTV tiba-tiba saja mengalami gangguan aneh ketika sedang menyiarkan sebuah acara berjudul Bridezillas. My biggest wedding day fear is my wedding dress not fitting. All right, y'all better be ready. Be still right now. Don't breathe. I need you to hold. Seperti yang kalian lihat, tepat di tengah-tengah acara, tiba-tiba saja siarannya mulai rusak dan kemudian muncul sosok hitam yang sangat mengganggu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, sosok itu hanya maju mundur dengan wajah tersenyum yang sangat mengerikan. Dan sejak kemunculannya, video ini terkhusus makhluk aneh ini langsung menimbulkan banyak teori liar. Misalnya, ada yang berteori kalau sosok hitam itu berasal dari stasiun TV lain yang tak sengaja mengganggu sinyal saluran WTV. Di sisi lain, ada juga orang yang berteori kalau kejadian ini adalah aksi pembajakan TV, mirip seperti kasus pembajakan TV oleh Max Headroom. Dan hingga kini, siapa pelaku dan kenapa pembajakan ini terjadi masih menjadi misteri. Tak hanya itu, ada juga orang yang berteori kalau gangguan itu adalah sebuah prank yang sengaja dibuat oleh Bridezillas untuk menakut-nakuti penontonnya. Dan bahkan ada orang yang berteori kalau video ini hanyalah sebuah konten hoax yang dibuat oleh orang iseng. Teori ini muncul karena sangat sedikit informasi mengenai kejadian ini, seolah-olah tak banyak orang mengetahuinya. Yang mana padahal menurut cerita yang beredar, kejadian ini sendiri terjadi pada pukul 4 sore dan bukan di waktu dini hari yang sedikit penonton televisinya. Meski banyak teori mengenai asal-usul sosok hitam ini, tapi sayangnya hingga kini masih belum bisa dipastikan asal-usul dan siapa yang membuat sosok hitam ini. SCP-173. Melihat foto ini, mungkin di antara kalian pasti tahu kalau makhluk ini adalah SCP-173 yang terkenal karena bisa bergerak sangat cepat dan menghabisi orang yang tak melihat ke arahnya. Meski kita semua tahu kalau SCP itu adalah makhluk fiksi, tapi anehnya foto ini terlihat sangat asli dan seolah-olah memang diambil dari dunia nyata. Dan karena foto ini terlihat sangat asli, akhirnya membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai keaslian foto ini dan dari manakah foto ini berasal. Untungnya setelah sedikit menjelajah di internet, foto SCP-173 ini ternyata berasal dari sebuah galeri seni bernama SCAI The Bed House di Jepang pada tahun 2005 yang lalu. Dan makhluk di foto itu bukanlah SCP-173, melainkan sebuah patung yang dibuat oleh seorang seniman asal Jepang bernama Izumi Kato, dan patung ini sendiri bernama tanpa judul.